Karena dalam satu hadis diterangkan bahwa ada seorang sahabat datang kepada Sayyidina Ali. Jadi sahabat ini bertanya kepada Sayyidina Ali sehubungan dengan perkara takdir. Takdir. Jadi rukun iman yang keenam adalah takdir. Kita beriman dengan takdir. Takdir itu artinya apa? Takdir itu artinya segala sesuatu yang terjadi itu telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang terjadi itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takdir. Jadi takdir artinya apa? Takdir artinya apapun yang terjadi sesuai dengan keinginan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Sayyidina Ali, bagaimana yang dimaksud dengan takdir?" Nah, seolah-olah sahabat ini tidak menerima apabila segala sesuatu itu sudah diinginkan dan sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk. Takdir baik itu artinya dia meninggal sebagai orang beriman. Takdir buruk artinya dia meninggal sebagai orang kafir. Jadi kita, artinya manusia, dia telah ditakdirkan, dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat iradah dan dengan sifat ilmunya. Manusia itu sudah ditentukan apakah dia meninggal sebagai orang yang beriman atau meninggal sebagai orang yang kafir. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini mau terima atau tidak mau terima sudah ditentukan. Nah, ente mau protes nih boleh protes, tetap seperti itu. Nah, jadi kita mau beriman pada waktu kita mati atau di saat kita mati kita jadi orang kafir, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dimaksud dengan takdir baik dan takdir buruk. Maka ada seorang sahabat, mungkin dia berat menerima tentang persoalan takdir ini, dia pun bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Sayyidina Ali, bagaimana urusan takdir ini?" Maka Sayyidina Ali menjawab, ketika Allah menciptakan makhluk dan Allah menciptakan dirimu, apakah pada waktu Allah menciptakan dirimu itu dengan keinginanmu atau keinginan Allah? Maka jawab si laki-laki, ya keinginan Allah. Lalu Allah menghidupkan kamu. Nah, ketika Allah menghidupkan kamu, apakah itu dengan keinginanmu atau keinginan Allah? Keinginan Allah katanya. Lalu Allah mematikan kamu. Ketika Allah mematikan kamu, apakah itu dengan keinginanmu atau keinginan Allah? Keinginan Allah katanya. Nanti setelah kamu dimatikan di hari kiamat nanti, kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ketika kamu dibangkitkan di padang mahsyar, apakah itu dengan keinginanmu atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Setelah dibangkitkan di padang mahsyar, lalu kamu akan dihisab. Kamu dihisab itu dengan keinginan Allah atau keinginanmu? Keinginan Allah. Berarti nanti kamu dimasukkan ke dalam neraka atau surga itu dengan keinginan Allah atau keinginanmu? Keinginan Allah. Udah selesai, pergi sana. Mau tidak mau terima. Dah, rasa berat? Ya, kalau rasa berat talambung. Ya kan? Supaya polote. Nah, dah. Jadi seperti itu. Kita sebagai orang yang beriman wajib kita meyakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita atau pada orang lain, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang hatinya berpenyakit, dia akan mengingkari hal tersebut. Tetapi orang-orang yang hatinya bersih, hatinya baik, maka dia akan mendapatkan rahasia-rahasia di balik takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Coba dah. Seandainya maksiat dan taat itu bukan dari keinginan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita patuh kepada Allah taala, siapa yang inginkan? Umpama kita katakan saya yang menginginkan kepatuhan ini.
Nah, maka apabila kita meyakini bahwa kepatuhan ini datang dari saya dengan keinginan saya, bukan keinginan Allah Ta'ala, kira-kira di mana letak kebaikan Allah Ta'ala? Kan begitu. Nah, jadi orang-orang yang hatinya bersih, dia akan menerima takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya kotor, orang-orang yang hatinya berpenyakit, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan syahwat, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat yang jelek dan keinginan-keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang seperti ini yang umumnya tidak dapat menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dia tidak terima kalau yang jelek-jelek, kalau yang bagus-bagus dia terima. Nah, itu dia parah pada orang ini. Nah, jadi kalau yang baik-baik orang terima. Nah, kemudian giliran yang bisa-bisa tidak terima. Kalau dapat nikmat, oh iya ini dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dapat musibah, bakalai kalau bakalai. Nah, ini orang model ini. Nah, jadi menerima takdir itu cuma pada yang baik-baik, yang jelek-jelek dia tidak terima. Makanya di sini perlu kita membersihkan hati kita supaya kita dapat menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada seorang sahabat bertanya kepada seorang ulama sufi. Seorang sahabat bertanya kepada seorang ulama sufi masih tentang perkara takdir. Maka orang-orang sufi di masa lalu kalau ada yang bertanya tentang takdir, jawabannya satu. Jawabannya hadis Rasulullah. Apa kata ulama-ulama sufi? Inna ma asabaka lam yakun liyukhti'uka. Wa inna ma akhta'aka lam yakun liyusibuka. Sesungguhnya sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bahwa dia akan menimpa dirimu, maka sesuatu itu enggak bakalan salah menimpa orang lain. Dan sesuatu yang telah ditentukan Allah bahwa dia tidak akan menimpa orang lain, maka sesuatu itu tidak akan salah, pasti menimpa dirimu. Nah, jadi artinya apa? Artinya berbicara tentang perkara takdir, bagaimana kita dapat menerima baik itu nikmat maupun musibah. Baik nikmat maupun musibah. Kita biasanya sukanya menerima yang baik-baik. Kalau yang baik-baik kita bersyukur. Tapi giliran kita mendapat musibah, sulit sekali hati kita untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena hati kita ini dipenuhi dengan hubbud dunya, dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia. Cinta dunia artinya cinta atau menginginkan kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini. Nah, jadi karena orang ini terlalu ingin yang sedap-sedap, terlalu ingin yang lezat-lezat, sehingga giliran kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dapat kita menerima dengan makna tidak dapat kita bersenang hati, tidak dapat kita bergembira. Jadi kalau masih dapat nikmat, senang dia, gembira dia. Nah, tapi begitu dapat musibah dia tidak dapat bergembira. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya tidak lain karena hatinya dipenuhi dengan hubbud dunya, cinta dunia. Jadi cinta dunia artinya keinginan kelezatan akan kelezatan apapun yang ada di dunia ini. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman wajib kita meyakini takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata yakin, tetapi kita harus dapat menerima takdir. Nah, jadi yakin tapi tidak dapat menerima, karena yakin itu artinya iz'an. Iz'an itu artinya mengaku, tunduk. Nah, jadi iman itu bukan semata-mata ilmu pengetahuan. Iman itu berarti Anda tunduk. Nah, ketika Allah memberikan nikmat sebagaimana Allah berikan nikmat, Anda senang, maka begitu juga ketika Allah berikan musibah, Anda juga senang. Itu namanya beriman dengan takdir. Jadi seperti itu. Nah, tapi tadi
Kenapa kita tidak dapat menerima takdir yang jelek? Karena hati kita dipenuhi dengan penyakit, yaitu hubbud dunia, cinta dunia. Maka persoalannya kembali kepada bagaimana caranya kita menghilangkan penyakit hubbud dunia ini. Karena kalau penyakit hubbud dunia ini sudah hilang dari hati kita, maka sungguh kita dapat menerima segala takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma takdir-takdir yang baik, bahkan takdir-takdir yang jelek, yaitu musibah-musibah, itu pun dapat kita terima. Di dalam kitab Iqazul Imam diterangkan, mataraka minal jahli syai'an man arada ayyadhara fil waqti ghairu ma azharallahu fihi. Seseorang tidaklah meninggalkan sedikit pun kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Anda merasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari Anda sholat, setiap hari Anda berpuasa. Untuk siapa Anda sholat? Untuk siapa Anda berpuasa? Untuk Allah. Berarti Anda merasa mengenal Allah. Mataraka syai'an, mataraka minal jahli syai'an. Seseorang tidaklah meninggalkan sedikit pun kebodohan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia menginginkan yang terjadi di waktu ini, yang terjadi adalah selain sesuatu yang telah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda tidak mengenal Allah. Nah, giliran dapat nikmat terima, giliran dapat musibah dia pingin nikmat, dapat musibah pingin nikmat. Berarti Anda tidak mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan cuma dengan sholat, mengenal Allah itu bukan cuma dengan puasa, mengenal Allah Ta'ala itu bukan cuma dengan beribadah patuh kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Anda dapat menerima takdir-takdirnya Allah Ta'ala, sehingga ketika Anda mendapatkan musibah tidak ada di dalam hati Anda keinginan selain musibah itu. Nah, itu baru dikatakan Anda mengenal Allah Ta'ala. Nah, baru dikatakan mengenal Allah. Tidaklah meninggalkan sedikit pun kebodohan seseorang yang ingin terjadi pada waktunya selain daripada sesuatu yang telah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut adalah orang yang bodoh. Orang tersebut adalah orang yang tidak mengenal, tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau kita memang betul-betul memahami Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau kita betul-betul memahami urusan iman, urusan akidah, urusan iman, urusan akidah, maka kita paham segala sesuatu sebelum dia diadakan oleh Allah Ta'ala itu asalnya dari mana. Jadi orang ini asalnya dari mana? Dari mana orang asal ini? Nah, bukan dari papa, bukan dari mama. Nah, itu asal yang zahir. Hakikatnya orang ini dari mana? Pada hakikatnya orang ini berasal dari ilmunya Allah Ta'ala. Jadi sebelum tolong diadakan oleh Allah Ta'ala, orang ini sudah ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang paham tentang akidah, orang yang paham tentang iman, maka dia tidak semata-mata meyakini bahwa dirinya awalnya ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala, tetapi dia berupaya, dia berusaha bagaimana supaya dia bisa kembali kepada asalnya. Nah, jadi bukan cuma semata-mata tahu bahwa dia berasal dari ilmunya Allah Ta'ala, tetapi dia berusaha untuk kembali kepada ilmunya Allah Ta'ala. Kembali kemana? Kembali kepada ilmunya Allah Ta'ala. Qultu, aku pun berkata, min adabil arifil hakiki ayyukirro al-asya' fi mahalliha wa yusiro maha ala siriha. Fakullama abarozathul qudratu lil ayan fahuwa fi ghayatil kamal wal ittiqan. Di antara adabnya orang yang mengenal Allah Ta'ala, sebenar-benar mengenal Allah Ta'ala. Adabnya bagaimana? Adabnya, sebagian dari adab-adabnya adalah dia mengakui bahwa
segala sesuatu yang terjadi itu sudah sesuai dengan kejadiannya. Itu sudah sesuai. Nah, apapun yang terjadi di alam ini itu sudah sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang arif billah, orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kembali kepada asalnya. Asalnya dia itu ilmu. Jadi asalnya dia berada di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Berarti di luar ilmunya Allah Ta'ala dia belum. Artinya apa? Orang yang kembali kepada asal adalah orang yang tidak melihat ada wujud selain Allah termasuk dirinya. Jadi kalau kita sampai di situ enak kita. Jadi mau terjadi ini, terjadi itu nggak masalah. Orang mau lempar bom, orang mau tembak apa segala macam nggak masalah. Kenapa? Karena bagi dirinya tidak ada. Bagi dirinya tidak ada. Yang ada cuma Allah Ta'ala. Itu kembali kepada asal. Itu seperti itu. Nah, jadi bukan semata-mata dia meyakini, oh kami ini sebelum diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ini ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Kalau orang-orang arif, orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia kembali kepada asalnya. Kembali kepada asal artinya sebelum dia diadakan, sebelumnya dia berada di dalam ilmu. Di luar ilmu dia tidak ada. Artinya apa? Artinya hilang wujud dirinya dari pandangan batinnya. Nah, itu orang yang kembali kepada asal. Jadi seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyirus sabirin. Sampaikan berita sabar. Sampaikan berita gembira. Kepada siapa? As-sabirin. Kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yang apabila mereka terkena musibah, qalu, apa kata mereka? Inna lillah, kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembali kepada Allah. Kami milik Allah artinya apa? Kami milik Allah artinya kami ini berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembali kepada Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Dari Allah artinya apa? Siapa yang menginginkan kamu ada, dan siapa yang mengadakan kamu? Allah. Nah, maka dari Allah. Kami ini dari Allah, dan kami kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah artinya tidak terlihat wujud dirinya di dalam pandangan batinnya. Makanya sabar. Sabar. Jadi kalau kita masih melihat wujud diri, masih melihat ilmu, masih melihat amal, masih melihat jabatan, pangkat, saya kopral, saya komandan, presiden, apa segala macam, titik tinggi. Orang putih telinga marah dia. Saya jenderal, saya komandan. Nah, tapi kalau Pak Husin enggak. Nah, kalau Pak Husin kita orang putih telinga ya apa-apa. Tidak apa? Ya Pak Husin. Tapi ada yang polisi-polisi lain tak mau dia putih telinga karena melihat bangsa. Pensiun. Oh, pensiun. Jadi kalau Pak Husin pensiun habis tamat. Jadi begitu. Jadi orang-orang sabar itu kenapa sampai mereka itu bisa sabar di saat mereka tertimpa musibah? Karena mereka menyadari diri mereka berasal dari Allah. Nah, sudah mereka sadar bahwa diri mereka berasal dari Allah, mereka pun kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan makna apa? Tidak terlihat di dalam pandangan batinnya selain Allah, termasuk dirinya. Jadi yang terlihat siapa? Yang terlihat cuma Allah. Yang dia tahu cuma Allah di dalam hatinya. Nah, sehingga wujud dirinya artinya ilmu, amal, ibadah, perbuatan baik, pangkat, jabatan, kekayaan segala macam itu nggak terlihat lagi di dalam hatinya. Sehingga apabila ada orang menghina, masa bodoh, cuy. Nah, jadi tidak ada sedikit pun masalah di dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya tidak lagi terikat dengan dunia. Hatinya tidak lagi terikat dengan alam. Jangankan alam, bahkan dirinya pun tidak lagi terlihat di dalam pandangan batinnya. Yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sabar. Nah,
Kalau enggak begitu, wabasyiris sabirin, dapat musibah, sabar tala, kau tahu. Nah, ya begitu. Nah, kira sabar. Coba kalau anak PO orang pencuri, anak suruh sabar bagi kita lantaran tapi PO orang pencuri. Kalau nggak PO nah. Atau begini yo, tapi PO orang pencuri, nggak PO angkat sebab kita, boleh nggak nama sabar? Ya begitu ceritanya, nggak gampang urusan sabar. Artinya selama masih terlihat wujud diri, masih terlihat ilmu, masih terlihat amal, masih terlihat pangkat, jabatan, apa segala macam, maka selama itu Anda sulit untuk bersabar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Artinya harus ada kesadaran bahwa kita berasal dari Allah. Allah yang menginginkan, Allah yang mengadakan. Setelah ada kesadaran, lalu kita bersungguh-sungguh untuk bisa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan makna tidak terlihat selain Allah di dalam batin kita. Baru kita bisa bersabar. Kalau enggak sulit. Tapi meskipun sulit, artinya meskipun kita belum kembali kepada Allah, ya kita melatih diri, ya kan? Karena seperti kata pepatah, bagaimana bosnya? Ala bisa karena dia biasa. Bagaimana mau jadi kalau nyendak latihan, ya kan? Jadi seperti itu. Cuma latihan ini tentunya tidak terlepas daripada bimbingan seorang guru yang sudah ada cahaya sabar di dalam hatinya. Nah, jadi kalau kita tidak berteman atau tidak berguru dengan seorang guru yang cahaya kesabaran itu sudah ada di dalam hatinya, maka kita tidak akan pernah bisa bersabar dengan musibah-musibah yang terjadi. Berkata Abul Hasan An-Nuri radhiyallahu anhu, "Fakullama abarazathu al-qudratu lil ayyan fa huwa fi ghayatil kamali wal ittiqan." Jadi sebagian adabnya orang yang arif, orang yang mengenal Allah, sebenar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya dan dia berjalan bersama sesuatu itu sesuai dengan jalannya. Artinya dia mengikuti sudah jalannya takdir. Nah, itu orang yang mengenal Allah itu seperti itu. Orang yang benar-benar mengenal Allah, maka dia dapat mengikuti jalannya takdir. Kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu itu berasal dari Allah. Nah, bukan cuma melihat berasal dari Allah, dia sudah kembali kepada asalnya. Fakullama, maka setiap kali Allah menampakkan kudrahnya pada seseorang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, artinya pada dirinya, setiap kali Allah menampakkan kudrahnya, maka dia pun berada pada sehabis-habis sempurna dan sehabis-habis keyakinan. Nah, jadi dia sudah kembali kepada Allah dengan makna tidak terlihat wujud dirinya, yang terlihat hanya Allah, hanya Allah. Maka pada waktu itu, apabila terjadi perkara-perkara yang tidak disenangi, yang tidak disukai, artinya perkara yang dibenci, maka cepat bagi dirinya untuk dapat menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza aqama Allah 'abadan fi maqamin minal maqamati fal wajbu 'ala al-'arif. Abul Hasan An-Nuri radhiyallahu anhu, beliau berkata, apa sih yang menjadi kemauan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi takdir itu adalah kemauan Allah. Beriman dengan takdir artinya kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan keinginan Allah. Berarti segala sesuatu ini keinginan Allah, kan begitu. Keinginan Allah itu bagaimana? Abul Hasan An-Nuri boleh mengatakan keinginan Allah min khalqihi ma hum alaih. Keinginan Allah daripada makhluknya adalah sesuatu yang sedang menimpa diri mereka. Jadi apa yang menimpa diri kita, apa saja yang menimpa diri kita, itu semua adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aqama Allah 'abadan fi maqamin minal maqamati faliwajhu 'ala arifi ayyukirruhu fi biqalbi. Sehingga apabila Allah menempatkan seorang hamba pada satu tempat, maka yang wajib atas orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang wajib atas dirinya? Yang wajib atas dirinya adalah dia mengakui dengan hatinya
bahwa keadaan hamba tersebut itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun keadaan hamba tersebut itu bertentangan dengan syariat. Nah, jadi orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah itu seperti itu. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah kuat di dalam hatinya bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Sebelum sesuatu itu terjadi, dia sudah diinginkan dan sudah ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu yang terjadi itu tidak terlepas dari keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pandangan seperti demikian itulah, apabila dia melihat sesuatu, bahkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka pertama kali yang masuk di dalam hatinya itu adalah keinginan Allah. Itu keinginan Allah. Nah, sehingga karena dia melihat itu adalah keinginan Allah, nah, dia pun dapat mengeluarkan orang itu daripada perbuatan-perbuatan maksiat, disiasati dengan cara siasat, dengan jalan siasat. Artinya di saat kita melihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan langsung kita kembali kepada syariatnya. Karena kalau kita kembali kepada syariatnya, sulit bagi kita untuk menasihati dia, sulit bagi kita untuk mencegah dia daripada maksiat-maksiat tersebut, atau sulit bagi kita untuk merubah dia dari perbuatan-perbuatan maksiat itu. Jadi bagaimana? Di saat kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita menyaksikan itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita melihat itu sebagai keinginan Allah Ta'ala, maka pada waktu itu azaruhum, kita pun dapat memaafkan mereka. Karena itu semua adalah keinginan Allah. Sehingga kita dapat memaafkan mereka. Setelah kita memaafkan mereka, barulah dapat diri kita ini, hati kita mendekati dirinya. Nah, kalau udah dekat kan bisa dia ada, bisa dia nasihat. Nanti kalau hati ini udah penuh dengan kemarahan, udah penuh dengan kebencian, ketika kita melihat orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, lantas bagaimana kita akan merubah dia dari berbuat maksiat? Makanya apabila kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, jangan langsung kita kembalikan kepada hukumnya, tetapi mari kita melihat itu sebagai keinginan Allah. Setelah kita melihat itu sebagai keinginan Allah, barulah kita mendekati dirinya, menasihati dirinya dengan siasat, sehingga orang itu mau dia patuh kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, "Mar'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi." Kalau Anda melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Bagaimana caranya Anda merubah kemungkaran itu dengan tanganmu? Bisiasati, dengan cara siasat. Dengan siasat. Dan itu tentunya setelah Anda menyaksikan kemungkaran itu adalah keinginan Allah. Setelah Anda melihat kemungkaran itu sebagai keinginan Allah, Anda dapat memaafkan orang yang berbuat kemungkaran itu, maka Anda pun dapat bergaul dengan dirinya, berteman dengan dirinya. Maka pada waktu itulah Anda akan merubah kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Nah, jadi jangan di saat kita melihat kemungkaran, yang pertama kita lihat kemungkaran itu, tapi kita harus melihat itu sebagai keinginan supaya dapat kita maafkan. Kenapa kita maafkan? Karena keinginan Allah. Anda tidak memaafkan itu keinginan Allah. Gimana Anda tidak memaafkan keinginan Allah Ta'ala? Ya kan? Jadi kalau kita melihat itu sebagai keinginan Allah, mudah bagi kita untuk memaafkan. Sehingga dengan mudah bagi kita untuk menasihati dirinya, tentunya dengan siasat seperti itu. Dah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna rabbaka fa'alun lima yurid." Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad itu yang maha melakukan bagi apapun yang dia ingin. Apapun yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari perbuatan Allah, dan semua itu keinginan Allah. Maka di saat kita melihat ada perbuatan yang bertentangan dengan agama atau kemungkaran istilahnya, maka apa yang pertama kita saksikan? Yang pertama kita saksikan adalah itu adalah keinginan Allah Ta'ala.
Jadi kalau kita sudah melihat itu sebagai keinginan Allah, cepat untuk memaafkan orang tersebut dan dekati dia, nasihati dia supaya dia dapat berhenti dari kemungkaran. Nah, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, dan Allah berfirman, apabila Tuhanmu berkeinginan ma fa'aluhu, niscaya sungguh mereka manusia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perbuatan mereka tidak lepas dari perbuatan Allah dan keinginan Allah. Walau syaa rabbuka la amana ma fil ardi kulluhum jami'an. Jika Tuhanmu berkeinginan, maka sungguh semua yang ada di bumi ini akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang-orang kafir itu pun keinginan Allah. Mereka kafir itu bukan keinginan mereka semata-mata. Mereka kafir itu juga tidak terlepas dari keinginan Allah. Makanya kalau kita melihat bertemu dengan orang kafir, apa yang pertama Anda saksikan? Keinginan Allah. Nah, mudah bagi Anda untuk memaafkan dia, berteman dengan dia, sehingga di saat Anda dekat dengan dia, pada waktu itulah Anda dapat mengajak dia untuk beriman. Nah, tapi kalau di dalam hati kita yang kita tengok kekafiran, dan kita tidak melihat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada apa? Baku terek terus, baku hina. Lalu bagaimana kita mengajak dia untuk beriman? Ya kan? Jadi seperti itu. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, maka apakah engkau akan selalu membenci manusia sampai mereka itu beriman? Nah, jangan. Jadi kamu harus menyaksikan, wahai Muhammad, bahwa kekafiran mereka itu juga adalah keinginan Allah. Nah, sehingga kamu dapat memaafkan mereka dan kamu dapat bergaul dengan mereka. Kalau Allah ingin, mereka beriman. Kalau tidak, mereka akan tetap dengan kekafiran mereka. Pada hadis yang lain, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i. Barang siapa yang tidak ridho, dengan keputusanku, barang siapa yang tidak ridho dengan keinginanku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak bersabar di atas ujianku. Nah, barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, keinginanku, barang siapa yang tidak bersabar di atas balaku, ujianku. Ridho itu artinya apa? Ridho itu artinya sebagaimana Anda mendapatkan nikmat, Anda senyum luar biasa, kinclong. Maka di saat Anda dapat musibah, Anda pun senyum luar biasa, kinclong. Nah, itu ridho. Jangan cuma dapat nikmat, senang-senang. Begitu dapat musibah, muka asang. Nah, itu tidak ridho itu. Barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku dan tidak bersabar di atas balaku, falyakhruj, maka keluarlah min tahta samai, dari bawah langitku, wal yattakhid Rabban siwaya, dan silakan dia mencari Tuhan selain dari diriku. Nah, yang nak terima, nah, silakan ente kafir. Nah, jadi seperti itu. Maka inilah pengajian kita pada malam ini. Artinya supaya dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak terlepas dari keinginan Allah dan tidak terlepas dari ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dia pun harus dapat melatih-latih, menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di alam ini sebagai kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia dapat memaafkan apabila ada orang yang berbuat jahat kepada dirinya, dia dapat memaafkan, dan juga dia dapat bergaul dan menasihati mereka. Kira-kira itulah pengajian kita pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.